Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Titi dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Sonia Mumtaz, Ahmad Arofian, Agil Mulyani, Dini Ramadhani, dan Ismi Fitriasari akan mempresentasikan mengenai bantuan Norwegia kepada Guyana dalam program EIDD+. Secara garis besar, Guyana sendiri tergabung dalam bantuan Norwegia di dalam RIDD Plus ini disebabkan karena lagi deforestasi Guyana setelah penemuan tambang menjadi lebih cepat sehingga Norwegia mengeluarkan bantuannya melalui program RIDD Plus. Lebih lanjut akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, Ismi. Kepadanya saya persilakan. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan jadi bantuan dana yang diberikan oleh Norwegia Guyana merupakan bantuan yang ditujukan dalam upaya untuk mengatasi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Guyana. Nah, bantuan tersebut merupakan bagian dari RDD+, yaitu kerangka kerja yang dibuat oleh pihak UNFCCC yang digunakan untuk memandu kegiatan di sektor kehutanan, salah satunya yaitu untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan juga degradasi hutan di negara berkembang. Nah, bantuan tersebut merupakan bantuan berbasis kinerja yang berada pada periode 2015, di mana Guyana kemudian akan menerima bantuan tersebut secara penuh setelah Guyana memenuhi indikator berdasarkan MOU yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak mengenai laju deforestasi dan juga degradasi hutan di Guyana. Nah, Guyana ini pada akhirnya berhasil untuk memenuhi indikator tersebut dan menerima bantuan dana secara penuh dari Norwegia. Slide-nya boleh dinaikin. Sorry, diturunin maksudnya. Nah, untuk tujuan dari bantuan dana ini sendiri adalah sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme pendanaan iklim inovatif di mana tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kedaulatan nasional atas prioritas investasi dengan memastikan bahwa dana RDD Plus yang diberikan tersebut sesuai nih dengan keuangan, lingkungan, dan sosial dari entitas mitra atau negara yang diberikan bantuan. Nah, untuk jenis bantuannya sendiri yaitu berupa pendanaan yang diterima oleh Guyana secara penuh sebanyak 190 juta US dollar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dina, dipersilakan. Boleh naik lagi slide-nya ke atas. Oke, pada tanggal 9 November 2009, pemerintah Guyana dan Norwegia menandatangani nota kesepahaman atau MOU. Norwegia dan Guyana membentuk kemitraan bersama untuk bekerja bersama memberikan contoh kerja kepada dunia tentang bagaimana kemitraan antara negara maju dan berkembang dapat menyelamatkan hutan tropis dunia. Dan selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2010, Norwegia dan Guyana melaksanakan program mekanisme inovatif untuk konservasi dan pemanfaatan hutan hujan berkelanjutan. Norwegia berkomitmen untuk menyediakan dukungan keuangan ke Guyana untuk membatasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya kerjasama tersebut. Yang pertama adalah pada tahun 2015, pemerintah Norwegia ini mencairkan dana sebesar 190 juta dolar yang diinvestasikan dalam sejumlah proyek pembangunan sosial dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses listrik bagi penduduk asli Guyana, serta meningkatkan kepemilikan lahan dan merehabilitas Kanal Cunha, yang di mana hal ini merupakan sebuah proyek adaptasi perubahan iklim besar yang dimaksudkan untuk mengurangi banjir di tepi timur dari Sungai Damarera. Karena diperkirakan 39% penduduk Guyana tinggal di daerah dengan resiko banjir yang sangat besar, di mana peristiwa tersebut dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang meningkat. Di Guyana sendiri, masyarakat adat itu membentuk 9% dari total populasi negara,
dan sejauh ini telah meresmikan hak kepemilikannya lebih dari 14% wilayah tersebut. Lalu selanjutnya Guyana telah mempertahankan laju deforestasi yang rendah, yaitu sekitar 0,048% yang dimulai pada tahun 2017. Dan menurut data terbaru yang tersedia dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 0,87% di Brazil, dari manfaat adanya REDD ini melampaui tutupan hutan yang ada. Selanjutnya menurut penulis bernama Vanessa Ben dari organisasi Mitra Cifor bahwa kemitraan Norwegia dan Guyana ini telah mengangkat profil politik isu perubahan iklim di Guyana dan sebuah penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas di Guyana. Seperti misalnya negara atau Guyana ini membentuk kantor perubahan iklim dan memperluas mandat serta Teknis Komisi Kehutanan Guyana atau GFG atau Guyana Forest Commission yang menjadi titik fokus implementasi dari adanya REDD+. Hal ini yang membentuk negara tersebut juga membentuk sebuah Kementerian Sumber Daya Alam dan Kantor Perubahan Iklim baru serta merevisi sejumlah kerangka hukum dan kebijakan untuk mendukung adanya upaya REDD+. Lalu selanjutnya Norwegia juga membantu negara tersebut memasuki perjanjian kemitraan sukarela dengan Uni Eropa pada tahun 2019 sebagai bagian dari inisiatif Uni Eropa untuk mengatasi pembalakan liar yang disebut Rencana Aksi Penegakan Hukum Tata Kelola dan Perdagangan atau FLAGT. Lalu pembentukan dan peningkatan berkelanjutan dari sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau disingkat dengan MRV yang kuat serta memperhitungkan area deforestasi dan degradasi di Guyana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan daripada presentasi kami, yakni tentang bantuan Norwegia kepada Guyana dalam REDD+ yang ditujukan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Secara singkat, Guyana dan Norwegia telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait kerjasama di bidang iklim dengan Guyana sebagai negara sasaran daripada bantuan Norwegia. Adapun kesepakatan dari antara Norwegia dan juga Guyana menghasilkan sebuah komitmen daripada Norwegia untuk mengatasi emisi gas rumah kaca, degradasi hutan, dan juga bantuan yang berdasarkan pada indikator terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. Adapun bantuan tersebut berfokus pada bantuan finansial, di mana Norwegia memberikan dana kepada Guyana sebesar 190 juta US dollar. Dampak daripada bantuan tersebut sangatlah signifikan dan cukup membantu bagi iklim lingkungan Guyana. Salah satunya adalah peningkatan kepemilikan lahan dan rehabilitasi kanal Cunha, kemudian investasi sejumlah proyek pembangunan sosial dan ekonomi untuk akses listrik, pertahanan laju deforestasi yang rendah setelah adanya bantuan tersebut terhadap Guyana sebanyak 0,48%, di mana hal tersebut meningkat pada 2017, menurun dari 2017, di mana sebelumnya angka deforestasi tersebut mencapai 0,87. Kemudian Guyana memasuki perjanjian kemitraan sukarela dengan Uni Eropa terkait dengan inisiatif dalam mengatasi pembalakan liar, termasuk rencana aksi penegakan hukum dan tata kelola. Dan yang terakhir adalah pembentukan dan peningkatan berkelanjutan daripada sistem pemantauan, pelaporan, dan penghitungan area dari degradasi di Guyana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.